Mungkin saya ngawali dari awal. Pada tahun akhir-akhir 2022 ini, pedagang itu memperoleh beras itu dengan harga yang sudah tinggi, di mana GKP atau gabah kering panennya sudah mencapai 5.500-an. Nah, kalau dari GKP ini ke menjadi beras, harganya paling gampang adalah kali dua, sehingga dia minimal sudah mencapai 10 ribuan, 800. Nah, oleh karena itu pasti harga beras dengan GKP 5 ribuan sekian ini pasti akan melebihi harga eceran tertinggi untuk beras medium. Oleh karena itu, dan informasi yang kedua adalah pada tahun 2022 sebagian besar beras itu dimiliki oleh teman-teman pedagang maupun rumah tangga. Nah, dengan demikian kita gampang saja melihatnya kalau berasnya ada di pedagang, kemudian pedagangnya sudah membeli dengan harga yang tinggi, otomatis dia tidak akan turun harganya tanpa intervensi pemerintah. Nah, dengan adanya intervensi pemerintah melalui SPAP yang sudah digelontorkan sampai sekarang sebanyak 255 ribuan ton, ini harapannya adalah bisa mengkoreksi harga. Memang betul belum turun, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa beras ini dimiliki oleh pemerintah, dimiliki oleh masyarakat dengan membeli dengan sudah harga yang tinggi, otomatis mereka akan menjual dengan harga yang tinggi. Nah, oleh karena itu SPAP ini targetnya adalah memberikan alternatif kepada masyarakat bahwa ada beras intervensi pemerintah dengan atau sesuai dengan harga eceran tertinggi yang dijual di masyarakat, baik itu di pasar tradisional maupun retail modern. Sehingga sekali lagi alternatif ini harus kita berikan dulu sampai nanti menjelang masa panen yang sebentar lagi bulan Maret maupun April, bahkan Februari sudah mulai ada masa panen. Demikian Mbak Sinta. Baik Pak Ketut, jadi artinya sudah ada beras intervensi dari pemerintah, lalu juga sudah ada operasi pasar. Menurut Pak Ketut sendiri, langkah-langkah apa lagi yang harus ditempuh oleh pemerintah Pak dalam rangka mengendalikan harga beras untuk saat ini? Langkah yang paling efektif adalah yang pertama adalah mengoptimalkan pelaksanaan stabilisasi pangan dan harga ini, terutama beras. Itu yang pertama. Ini harus kita optimalkan karena bagaimanapun kita harus ikut bareng-bareng masyarakat semua, Mbak juga kita minta semua untuk ikut mengawasi pelaksanaan SPAP. Pelaksanaan SPAP yang masif kita harapkan bisa menurunkan harga beras tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua juga pengawasannya. Yang ketiga adalah mungkin juga kita harus mulai bergerak bagaimana kita menguatkan penganekaragaman konsumsi. Artinya kita sudah mulai tidak hanya beras, ada umbi-umbian yang bisa kita gunakan untuk pengganti beras. Oleh karena itu sekali lagi kalau kita hanya berkonsentrasi pada beras, solusi yang paling cepat yang boleh kita lakukan adalah melakukan intervensi yaitu SPAP. Namun jangka panjangnya kita sudah harus mulai menerapkan apa yang disebut dengan penganekaragaman konsumsi karena tidak mungkin semua dipaksakan orang untuk mengkonsumsi beras, bisa saja bisa sagu dan lain sebagainya sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Yang ketiga, solusi yang penting dilakukan adalah pemerintah daerah mulai memperkuat cadangan pangannya. Artinya dengan adanya cadangan pangan daerah, pada saat terjadi gejolak harga, maka pemerintah daerah pun bisa melakukan intervensi. Nah, ini poin-poin penting yang harus dilakukan oleh semua stakeholder pangan sehingga sekali lagi harga beras ini bisa kita kendalikan dengan baik. Demikian Mbak Sinta. Baik, artinya untuk stabilisasi dari harga beras sendiri perlu adanya pengawasan begitu ya Pak dari semua pihak, lalu juga adanya aneka ragam konsumsi begitu ya. Jadi tidak hanya mengandalkan beras dan Betul tentunya sekali. untuk dari pemerintah daerah Betul sekali. sendiri untuk terus memperkuat cadangan pangannya ya begitu Pak Ketut. Tapi Pak terkait dengan Betul. panen raya yang mungkin sesaat lagi akan tiba begitu ya Pak. Ini untuk dari panen raya sendiri apakah ini mungkin nanti akan mampu menurunkan harga dari gabah lalu nanti dampaknya sendiri ke harga beras akan seperti apa Pak Ketut? Secara pengalaman, begitu panen raya kan suplainya banyak, otomatis harga akan terkoreksi. Oleh karena itu, tidak boleh juga pada saat panen raya harga itu anjlok, karena yang dirugikan petani juga. Oleh karena itu, pemerintah sudah menyiapkan alternatif solusinya adalah Bulog harus menyerap gabah petani atau beras petani, sehingga harganya masih bisa kita stabilkan. Jangan sekali lagi
tidak boleh atau jangan sampai terjadi pada saat panen raya beras petani harganya sangat-sangat anjlok. Tidak boleh. Kita harus sesuaikan, maka kita sudah memiliki yang namanya HPP. Gabah itu 4.200 mungkin bisa difleksibilitaskan menjadi sampai 4.600 lah nantinya. Sehingga itu hal yang wajar. Kita harus hitung dulu struktur harganya, harga wajar bagi Baik, petani untuk gabahnya seberapa sehingga kita baik. bisa atau Bulog bisa menyerap.